Demikian juga pada konteks dia seperti ini, bisa dikatakan bahwa setiap hamd adalah mad, kullu hamdin madhun, tetapi tidak setiap mad adalah hamd, walaysa kullu madhin hamdan. Kenapa? Karena lingkup makna pujian masing-masing ini berbeda. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lafaz Allah. Seharusnya pertemuan kedua ini kita sudah masuk membahas asma-asma Allah lainnya yang terdapat pada Asmaul Husna sesuai janji saya sebelumnya. Tetapi rupanya karena pertemuan kemarin itu diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah, beberapa kawan meminta kayaknya tidak lengkap kalau tidak sedikit membahas tentang Muhammad Rasulullah. Ya minimal kata Muhammadnya lah, bagaimana itu secara lafaz dan maknanya sama seperti ketika kita membahas Allah sebelumnya. Di dalam Al-Quran kata Muhammad setidaknya muncul pada 4 surah. Salah satu diantaranya dalam Ali Imran ayat 144 disebutkan wama Muhammadun illa rasulun. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Ayat ini sebenarnya memiliki beberapa background historis, tetapi salah satu yang paling populer adalah pada saat meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada waktu itu Rasulullah wafat, tetapi tidak ada satupun yang berani langsung memakamkan Rasulullah karena salah satu sahabat yang paling ditakuti oleh semua umat Islam maupun kafir pada masa itu mengamuk. Siapa dia? Tentu saja tidak lain ia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sejak dulu dikenal sebagai sosok yang pemberani dan ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Bayangkan misalnya dalam peristiwa hijrah, pada waktu itu seluruh umat Islam berhijrah sembunyi-sembunyi dari Makkah ke Madinah biar segalanya berjalan dengan tenang. Umar bin Khattab tidak seperti itu. Ia mengumumkan hijrahnya di tengah keramaian kafir Quraisy dan mengatakan, saya akan berhijrah sesuai dengan perintah Rasulullah. Kalau ada orang yang ingin diratapi oleh ibunya, ingin anaknya menjadi yatim, ingin istrinya menjadi janda, cari saya di lembah, di balik lembah ini. Ternyata pada waktu itu tidak ada satupun yang datang menahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengamuk dan tidak ada yang bisa menenangkan beliau. Ia tidak bisa menerima Rasulullah telah wafat. Sampai kemudian Abu Bakar datang dan Abu Bakar mengatakan kepada Umar, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah sesungguhnya akan hidup kekal abadi. Lalu ia kemudian mengutip ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasulun, dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Di sini Abu Bakar ingin menggambarkan bahwa Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu adalah seorang rasul sama seperti rasul-rasul sebelumnya. Dan kalau rasul-rasul sebelumnya sudah meninggal, ya sangat wajar ketika Muhammad Rasulullah juga meninggal dunia. Dan melanjutkan ayat ini sampai selesai. Nah, kata Muhammad secara kebahasaan itu diambil dari kata hamd.
yang berarti pujian. Muhammad sendiri bermakna yang memiliki begitu banyak sifat-sifat terpuji. Di dalam bahasa Arab, terutama di dalam Al-Quran, kata pujian itu bukan hanya dimiliki oleh hamd. Ada beberapa kata lain yang juga memiliki unsur pujian di dalamnya. Antara lain adalah mad dan syukur. Keduanya juga bermakna pujian. Lalu, apakah lingkup pujian dari ketiga kata ini sama? Lingkup pujian dari ketiganya itu berbeda. Jadi, kata hamd itu lebih spesifik. Alhamdu akhassu minal madhi. Jadi hamd ini lebih khusus atau lebih spesifik dibandingkan madhi. Wa a'ammu minasyukri, tetapi lebih umum daripada syukur. Maksudnya gimana tuh? Dia lebih khusus daripada hamd, mad, tetapi dia lebih umum daripada syukur. Kalau digambarkan, kita bahas satu persatu, mulai dari syukur, berarti syukur yang paling spesifik. Kata syukur, kalau kita gambarkan seperti ini, maka hamd itu lebih luas daripada kata syukur. Maka gambarannya seperti ini. Jadi bisa dikatakan bahwa seluruh syukur itu termasuk hamd, tetapi tidak seluruh hamd adalah syukur. Demikian juga pada konteks mad, dia seperti ini. Bisa dikatakan bahwa setiap hamd adalah mad, kullu hamdin madhun, tetapi tidak setiap mad adalah hamd, walaysa kullu madhin hamdan. Kenapa? Karena lingkup makna pujian masing-masing ini berbeda. Pujian pada syukur ini lebih pada karena ada pemberian. Seseorang memuji itu karena diberi sesuatu atau karena memperoleh sesuatu. Ia lebih pada rasa berterima kasih. Jadi kalau misalnya tidak ada yang dia rasa diberikan, maka orang tidak akan mengerti konteksnya ketika ia berterima kasih atau bersyukur. Ketika misalnya ketemu senior, dia datang langsung, wah bang, makasih banyak ini bang. Si senior tentu bingung, ada apa kok dia berterima kasih sementara dia tidak merasa memberikan sesuatu. Ternyata dilanjutkan dengan kalimat, terima kasih sudah datang. Rupanya kedatangan senior tersebut bagi sang junior itu adalah sesuatu yang sangat berarti, sebuah pemberian yang sangat bermakna. Makanya dia mengungkapkan rasa syukur dengan berterima kasih tadi. Nah, pada hamd, pujian ini adalah karena ada usaha atau ada semacam pencapaian di dalamnya, sehingga syukur itu termasuk bagian dari hamd. Tetapi tidak sebaliknya, karena tidak setiap usaha ini sifatnya memberikan kepada yang lain. Sehingga hamd ini memang lingkupnya lebih luas daripada syukur dalam konteks pujian itu. Bagaimana dengan mad? Mad ini lebih luas lagi, karena mad ini meliputi baik dengan usaha, dengan atau tanpa usaha. Maksudnya seperti apa? Misalnya kecantikan, kekayaan yang diperoleh melalui keturunan, dan yang lain-lain.
pujian yang diberikannya itu bukan karena sebatas dia mampu mencapai sesuatu. Bisa saja karena memang parasnya indah, yang itu adalah bukan usaha sadar dia, atau kekayaan yang dimiliki yang itu bukan karena usaha dia. Sehingga bisa dikatakan madh ini memang lebih luas maknanya dibandingkan hamd. Lalu kalau seperti itu, apakah dengan demikian kata madh ini lebih wah daripada kata hamd? Secara kebahasaan ya tidak juga. Kenapa? Karena yang pertama, sederhananya, ketika kita mengapresiasi orang yang misalnya dia kaya, pertanyaannya kan memang kekayaannya itu apakah karena nasab, dengan dia memang keturunan orang kaya, atau karena nasib, bagaimana dia berusaha keras sehingga akhirnya bernasib baik. Pujian karena usaha, pujian karena prestasi, tentu itu akan lebih wah dibandingkan dengan pencapaian yang karenanya mendapatkan pujian yang bukan usaha sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Fatihah, ketika kita memuji Tuhan, Allah ajarkan yang digunakan kan bukan madh atau syukur, tetapi di situ justru dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Konteks pujiannya adalah kata hamd, yang kata inilah kemudian menjadi akar kata Muhammad.